Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Satu saat nanti engkau akan melihat orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Cahaya apakah yang dimaksud dalam ayat ini? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan, cahaya yang disebut dalam ayat ini adalah cahaya amal soleh, di mana orang-orang beriman akan menghadap Allah dalam keadaan bercahaya di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan orang-orang beriman akan berbangga-bangga dengan cahaya yang dihasilkan oleh amal soleh mereka ketika di dunia. Wargi Jabar yang Allah muliakan, namun di antara orang-orang yang beriman, kelak justru akan ada orang yang kehilangan cahaya amal soleh mereka. Karena satu perbuatan yang sudah Nabi peringatkan ketika di dunia. Perbuatan apakah gerangan? Rasulullah bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Jaga dirimu, jauhkan dirimu dari kezoliman, karena kezoliman akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Kenapa kezoliman bisa mendatangkan kegelapan? Karena ketika seseorang melakukan kezoliman, kezoliman yang dia lakukan akan menghapus pahala amal soleh mereka. Rasulullah mengingatkan, di antara kezoliman yang akan mampu menghapus amal soleh kita adalah kezoliman kita kepada sesama muslim. Rasul bersabda, kulul muslimi alal muslim haramun irduhu maluhu wadamuhu. Seorang muslim terhadap muslim yang lain haram untuk diganggu pada 3 hal. 1, kehormatannya. 2, hartanya. 3, darahnya. Maka ketika seorang berbuat zolim pada saudaranya, nggak akan lepas pada 3 hal ini. Bisa jadi seseorang berbuat zolim terhadap kehormatannya. Bentuknya bisa jadi gibah atau namimah. Sengaja orang membuat hoax, membuat cerita-cerita bohong untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang. Yang kedua, bisa jadi kezoliman dilakukan karena harta. Kita tahu haram harta milik seseorang berpindah kepada orang lain kecuali karena akad yang dibenarkan. Seperti contohnya, hutang piutang dalam Islam boleh, hukumnya halal selama tidak ada ribanya. Tetapi mohon maaf, ketika seseorang mengadakan janji utang piutang, lalu disepakati waktu yang sudah disepakati untuk dibayar, tapi tidak sedikit kaum muslimin yang tidak menempati janjinya, bahkan cenderung dia tidak membayar hutangnya. Maka ini adalah salah satu bentuk kezoliman dalam urusan harta. Bahkan Nabi pernah mengingatkan pula, man dolama sibron minal ardi, siapa yang mengambil 1 jengkal saja tanah milik orang lain secara zalim, tuwikohu min sabi ardina, kelak Allah akan timpakan ke atas lehernya 7 lapis bumi. Ini dolim kaitan harta. Yang ketiga, zolim seseorang terkait darah. Allah mengingatkan, siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, maka bagi dia azab yang sangat besar kelak. Maka 3 kezoliman ini satu saat akan menghapuskan amal soleh kita. Maka Nabi pernah mengingatkan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya uang. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu orang yang ketika menghadap Allah, dia berbangga-bangga dengan pahalanya. Dia datang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala saum. Tetapi mohon maaf, pahala yang dia hasilkan dari amal solehnya ini habis ketika menghadap Allah. Kenapa? Ketika di dunia, qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki seseorang. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh seorang tanpa bukti. Wa akala mala hadza, dia pernah mengambil harta orang dengan cara zalim. Wa daraba hadza, dia pernah menyakiti fisik seseorang. Wasapa kadama hadza, apalagi dia pernah mencurahkan darah seseorang. Maka apa yang akan terjadi dengan amal solehnya?
Allah ambil pahala-pahala kebaikannya dan Allah berikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Makin banyak orang yang dia sakiti, makin habis pahala amal solehnya. Sehingga ketika di akhirat nanti dia akan hilang cahaya amal solehnya, gelap menuju Allah. Maka di momen Ramadan ini, bagi kita yang mungkin pernah berbuat kesalahan, berbuat zalim pada orang lain, Nabi ngingetin, man kanat ingdahu madlamatun li akhihi, siapa yang pernah berbuat zalim menyakiti saudaranya, falyatahalalhu minhu yauma, minta dihalalkan sekarang sebelum datangnya satu hari di mana dinar dirhamu permohonan maafmu sudah tidak bermanfaat lagi. Jadi meminta maaf tidak usah harus menunggu Idul Fitri. Ketika kita berbuat salah, segeralah untuk minta maaf. Jangan menganggap bahwa diri kita akan selamat dengan perbuatan kita menyakiti orang lain. Dan jangan kita merasa, istilahnya, jangan kita merasa segan apalagi malu mengakui kesalahan kita daripada habis amal-amal soleh kita kelak ketika menemui Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.